Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepian Safaldia dari jurusan BK semester 2 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul karakteristik perkembangan remaja dan dewasa dan implikasinya dalam pelaksanaan layanan BK. Oke, materi yang pertama adalah latar belakang. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu berdiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir. Melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku, bimbingan dan konseling bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan juga program ini diwujudkan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. Materi selanjutnya menurut Leona E. Taylor yang ke-1 yaitu konseling tidak sama dengan pemberi nasihat, karena di dalam pemberian nasihat proses berpikir ada dan diberikan oleh penasehat, sedangkan di dalam konseling proses berpikir dan pemecahan ditemukan dan dilakukan oleh klien itu sendiri. Jadi seorang konselor hanya membantu klien untuk berpikir, memecahkan masalahnya, masalah intinya, hanya membantu si klien untuk punya sikap mandiri atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, konselor mengusahakan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental. Apa sih fundamental itu? Fundamental itu adalah sifat dasar seorang manusia. Jadi, seorang konselor mengusahakan agar kliennya berubah. Yang ketiga adalah konselor lebih menyangkut sikap pada perbuatan atau tindakan. Yang dimaksud fokus utama konseli adalah tindakan merubah atau memperilaku sikap, pandangan, persepsi seorang tentang dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada konselor menyangkut juga hubungan klien dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada karakteristik perkembangan remaja. Yang pertama ada aspek fisik. Di aspek fisik ada matangnya organ seksual. Pada remaja laki-laki mengalami pertumbuhan organ seperti testis, penis, pembuluh mani, dan kelenjar prostat. Matangnya organ-organ ini memungkinkan remaja laki-laki mengalami mimpi basah, sedangkan pada remaja perempuan ditandai dengan tumbuhnya rahim, vagina, ovarium yang menghasilkan ova atau telur. Akan mengeluarkan hormon yang perlu untuk kehamilan dan perkembangan seks sekunder. Matangnya organ-organ seksual ini memungkinkan remaja perempuan mengalami haid. Yang kedua adalah fase banjir hormon, yaitu zat-zat kimia yang sangat kuat yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan dibawa ke seluruh aliran darah. Pada laki-laki ada hormon testosteron mempengaruhi perubahan alat kelamin, tinggi, dan suara, sedangkan pada perempuan ada hormon estradiol mempengaruhi perkembangan buah dada, rahim, dan kerangka. Lalu selanjutnya terjadi growth spurt atau percepatan pertumbuhan yang mengalami ke seluruh bagian tubuh remaja jadi berkembang secara simetris seperti orang dewasa. Lalu selanjutnya ada aspek intelektual. Yang pertama dapat berpikir abstrak, contohnya memahami konsep matematika seperti aljabar. Lalu berpikir logis, dapat menyusun rencana untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga ada idealis, berpikir tentang ciri-ciri ideal orang lain atau masyarakat. Lalu aspek selanjutnya aspek emosi. Yang pertama munculnya perasaan baru. Pertumbuhan organ-organ seksual juga mempengaruhi aspek ini, yang seperti perasaan-perasaan yang dulunya belum pernah muncul, seperti rasa cinta, rindu, dan rasa ingin berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Selanjutnya berpikir kritis. Tahap ini anak sudah mampu berpikir sistematis dengan melakukan macam-macam penggabungan dan memahami adanya macam-macam aspek pada suatu permasalahan. Lalu selanjutnya lebih sensitif. Emosi yang sering bersifat sensitif dan temperamental seperti mudah tersinggung, marah, dan mudah sedih lalu murung.
Selanjutnya ada aspek moral. Perkembangan kesadaran beragama pada remaja dipengaruhi oleh perubahan fisik dan emosional yang terjadi pada remaja pada awal 13-16 tahun serta pengalaman atau pendidikan agama yang diterima sejak dini, terutama di lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, masa remaja akhir 17-21 tahun. Pada usia ini, remaja mengalami proses pencairan jati diri yang lebih mendalam, termasuk ke dalam aspek agama. Mereka mulai lebih sadar dan kritis terhadap nilai agama yang mereka anut, serta mampu membuat keputusan sendiri terkait keyakinan dan praktik agama mereka sendiri. Lalu materi selanjutnya yaitu karakteristik pengembangan dewasa. Yang pertama adalah transisi masa dewasa awal dari umur 17 sampai ke umur 21 tahun, periode eksplorasi identitas dan pembentukan mimpi atau kehidupan. Yang kedua, memasuki usia dunia dewasa itu 22 tahun sampai 28 tahun. Pembangunan struktur kehidupan awal termasuk karir dan hubungan. Lalu selanjutnya transisi usia 30 dari 28 sampai 33 tahun. Periode evaluasi dan penyesuaian pilihan kehidupan. Lalu selanjutnya mapan 33 tahun sampai 40 tahun ke pembangunan dan pencapaian mimpi dalam kehidupan ada di usia tersebut. Lalu selanjutnya transisi parubaya, yaitu 40 sampai 45 tahun, periode evaluasi ulang dan perubahan potensi dalam struktur kehidupan. Selanjutnya ada memasuki masa dewasa pertengahan, yaitu 45 sampai 50 tahun, penyesuaian dengan perubahan fisik, mental, serta pencapaian pemenuhan pribadi. Selanjutnya transisi usia 50 sampai 55 tahun, periode krisis potensial. Lalu selanjutnya puncak masa dewasa pertengahan, yaitu 55 tahun sampai 60 tahun, era keputusan jika individu dapat beradaptasi dengan perubahan peran. Lalu selanjutnya ada transisi dewasa akhir, yaitu 60 sampai 65 tahun, persiapan untuk pensiun dan penurunan fisik. Selanjutnya yang terakhir yaitu masa dewasa akhir, yaitu 65 tahun sampai ke atas, pembangunan struktur kehidupan baru untuk pensiun dan penuaan. Implikasi perkembangan remaja dalam layanan konseling antara lain, yang pertama itu adalah perkembangan emosi. Remaja memiliki emosi yang memuncak yang dapat mengakibatkan perasaan-perasaan yang tertentu, seperti cemas, bingung, berkecamuk dengan harapan, tantangan dan juga kesenangan. Lalu juga ada kesengsaraan. Konseling harus mengingatkan bahwa perasaan yang tidak tentu mengajak remaja untuk mengendalikan emosi yang negatif. Yang kedua adalah pendidikan moral. Masa remaja merupakan tahap yang melibatkan dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Konseling harus mengajak remaja untuk memperkuat penguasaan diri atas skala norma, meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian keanak-anakan. Selanjutnya adalah pendidikan kesadaran beragama. Remaja memiliki kebebasan menjadi individu yang tidak meninggalkan ibadah dan tidak melanggar larangan agama. Konseling harus mengajak remaja untuk mengekspresikan kualitas Tuhan sebagai yang maha adil, yang maha kasih, dan yang maha sayang. Pendidikan kreatif, yang selanjutnya pendidikan kreatif. Remaja membutuhkan kemampuan kreatif untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Konseling harus mengingatkan tentang peran kreativitas dalam pengembangan diri dan membantu remaja dalam mengembangkan ide dan solusi kreatif. Lalu selanjutnya kesadaran politik. Remaja merupakan generasi yang akan menjadi pemimpin masa dewasa. Konseling harus mengajak remaja untuk memahami konteks politik dan mengembangkan kemampuan untuk mengisi posisi pemimpin yang diperlukan dalam masa depan. Selanjutnya implikasi dalam pengembangan dewasa dalam layanan BK. Yang pertama adalah pengembangan diri dan pemecahan masalah.
Tujuannya membantu potensi serta kemampuan mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dialami. Jadi tujuan dari BK untuk perkembangan dewasa salah satunya adalah agar mereka bisa mandiri dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua yaitu layanan informasi yang akurat dan relevan. Guru BK atau konselor berperan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan individu, misalnya terkait dengan dunia kerja atau tentang perkuliahan. Melalui layanan informasi dapat dilakukan secara individu maupun klasikal. Yang ketiga adalah pemahaman mendalam terhadap perkembangan dewasa awal. Guru BK atau konselor perlu memiliki wawasan yang luas mengenai aspek fisik, kognitif, dan psikososial orang dewasa awal. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Karakteristik perkembangan remaja dan dewasa mengalami perbedaan yang sangat signifikan dalam aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, perkembangan, dan moral yang berimplikasi pada layanan BK. Remaja membutuhkan bimbingan dalam menghadapi perubahan fisik, pengendalian emosi, penguatan identitas, dan keterampilan sosial, sementara individu dewasa membutuhkan dukungan dalam pengembangan karir, manajemen stres, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Oleh karena itu, layanan BK harus sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing individu agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam membantu mereka menghadapi tantangan hidup serta mencapai potensi terbaiknya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.